Oke, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju asrama santriwati ya. Ada sebanyak 200 santriwati ya. Ini penghafal Quran semua, Ustadz? Ini rata-rata alia. Walia. Ini yang wusta situ, yang SMP. Jadi sekarang kita sedang berada di mana nih, Ustadz? Pondok pesantren Al-Mukhlis. Lampung Tengah, Ustadz ya? Lampung Tengah. Desa Kalidadi. Kecamatan Kalirejo. Kita dari UIN Raden Patah Palembang, Prodi Politik Islam, sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ya, bersama Kaprodi dan Sekprodi, dan dibarengi dengan 2 orang mahasiswa yang sedang membawa konsumsi dan nantinya akan kita bagikan kepada perwakilan mungkin ya, santri-santriwati kita. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Anak-anak sekalian, mohon maaf mengganggu istirahat. Ini sebetulnya ada tamu temennya Abi di Palembang. Hadir bersama kita juga Ketua Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Beliau keturunan dari Habib ya. Kalau Habib itu keturunan Rasulullah ya. Barokahnya banyak beliau. Makanya wajah-wajahnya mirip orang Arab. Program studi politik Islam ya. Artinya politik itu kalau dalam pandangan mungkin politik Islam bukan harus dia berkuasa ya. Artinya berkuasa harus jadi politisi. Tapi maksud dan tujuan mulia dari politik Islam itu adalah membangun atau menata kehidupan yang baldatun, thayyibatun, warabun. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, pimpinan pesantren Al-Mukhlis, yang telah menerima kami bersama rombongan pengabdian masyarakat dari program studi politik Islam. Dan ini memang kegiatan rutin sebagai kewajiban, salah satu kewajiban dari perguruan tinggi yang diajarkan. Misalnya kita urusan berdagang ya, muamalah ya. Urusan muamalah itu kalau sekarang hanya diartikan secara sempit urusan ekonomi. Padahal muamalah itu bukan mengenai ekonomi saja, tapi ekonomi, sosial, budaya, politik, itu semua muamalah. Karena kita nanti berhubungan dengan manusia lain. Kalian nanti kan bikin KK ya, bikin KK, KTP atau akte, ya ada akte. Itu urusan dengan manusia lain gitu, nggak bisa kita nanti nggak ada akte gitu kan, repot urusan dengan pemerintahan dan lain-lain gitu. Nah itu orang Islam harus paham bahwa bikin akte itu penting gitu kan, nanti daripada nanti urusan administrasi kita repot gitu kan, nanti menikah juga ditanya surat KTP-nya mana gitu. Nah itu orang Islam harus paham. Nanti untuk urusan sekolah, pendidikan itu wajib, syarat pendidikan itu harus paham tentang biayanya. Terus nah bagian dari muamalah, berbicara tentang politik sebagai bagian dari muamalah, jadi orang Islam itu harus kepentingan umat Islam itu adalah orang-orang yang memang memahami kebutuhan umat Islam itu sendiri, bukan orang dari luar Islam yang mungkin mereka tidak tahu kebutuhan umat Islam yang sebenarnya. Makanya salah satu akomodir dari negara Republik Indonesia untuk melayani kebutuhan umat Islam di Indonesia ini salah satunya adalah Kementerian Agama ya. Kementerian Agama yang perguruan tinggi keagamaan Islam itu sendiri di bawah Kementerian Agama. Termasuklah kami dari tim UIN Raden Patah ini. Jadi kami bertugas untuk memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan pengabdian, salah satunya pengabdian masyarakat mengenai bagaimana proses beragama yang bagus, apalagi sekarang Kementerian Agama ada program moderasi beragama gitu. Program moderasi beragama, jadi bagaimana orang Islam beragama sesuai dengan ajaran Nabi.
ya, ajaran Nabi Muhammad. Karena banyak juga beberapa aliran itu berusaha menafsirkan agama itu tanpa melalui Nabi Muhammad kan. Jadi nggak ada cara bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak melalui jalan Nabi Muhammad. Itu sifatnya mustahil ya. Jadi kita ya ini orang bisa, kalau ada pepatah banyak jalan menuju Roma, tapi jalan masuk ke Roma itu cuma ada satu gitu ya. Karena Roma itu terkenal dengan bentengnya sangat kokoh. Jalan menuju Allah itu lewat Nabi Muhammad. Jadi kita ikutin jalan Nabi Muhammad. Salah satunya bagaimana cara Nabi Muhammad mengatur kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad diturunkan tidak untuk membuat negara. Tidak ada tujuan beliau untuk membuat negara, tapi beliau membuat sebuah sistem kemasyarakatan yang memang untuk menjaga kebutuhan masyarakat misalnya ya. Jadi setelah Nabi Muhammad diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar itu membuat suatu sistem administrasi negara. Ya, Sayyidina Umar itu juga mengadopsi sebenarnya dari sistem dari Ad-Diwan, namanya dari Ad-Diwan itu dari Persia kalau nggak salah. Jadi bukan berarti kita nggak bisa ngambil sistem dari masyarakat yang lain. Kalau memang itu sistem itu bagus dan dianggap bermanfaat, itu bisa kita pakai sistem administrasinya kalau dalam sejarahnya. Jadi Sayyidina Umar juga memanfaatkan tenaga-tenaga orang non-Islam ya, yang waktu itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani untuk menjadi tenaga administrasi. Setelah sudah banyak orang Islam juga mengerti dengan administrasi, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak dipakai lagi. Itu proses dalam sejarah pemerintahan ya. Jadi intinya pemerintahan dalam Islam itu untuk melayani umat Islamnya. Jadi jangan sampai kita terabaikan kepentingan umat Islam. Umat Islam itu harus cerdas. Ya. Salah satu yang membangun peradaban umat Islam itu adalah kalian ini ya. Jadi kita mengharapkan peradaban Islam nanti ke depan itu dibangun oleh generasi-generasi Islam yang cerdas ya. Bukan berarti kita diam melihat kemungkaran atau jadi kemungkaran itu berarti harus melawan penguasa zalim ya. Kalau ada lingkungan kita ya, lingkungan misal sampah berserakan atau sungai yang tercemar itu atau sampah saja, itu cara kita untuk membersihkan itu, kita bersihkan sampahnya. Bahkan satu lagi. Nah, oke, dah. Oke, makasih deh ya. Makasih ya. Banyak utangnya nih kredit. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.